yang ini opo. Iku tenanan ora poso-poso ngene ya. Wong karo ayang-ayang dhewe. Wong yen kalah karo ayang-ayang dhewe iku tegese wong sing urung ngerti apa sakjane badane dhewe. Ya Pak nih. Kalau belum tahu dirinya sendiri, maka dia belum bisa mengerti dan belum bisa mengalahkan hantu-hantu yang sebetulnya hanya bayang-bayang adanya. Hantu-hantu itu ilusi, maka dia harus kita kalahkan karena terlahir dari angan-angan kita. Belum tentu hantu-hantu itu jin, belum tentu hantu-hantu itu setan, tapi hantu-hantu itu bisa tercipta dari bayang-bayang kita yang dipenuhi nafsu di setiap harinya, nafsu yang menunggak dalam akal, mengotori pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, kita jumpa pada Ngaji Jawi edisi Sasi Poso yang ditayangkan di channel YouTube Tonatan TV ini. Sedulurku, kali ini kita mengkaji tentang Ponorogo, nama dan makna. Ponorogo ini adalah sebuah nama yang berasal dari dua suku kata, yakni suku kata pertama adalah Pono dan suku kata yang kedua adalah Rogo. Jadi Pono itu artinya adalah mengerti, memahami, iso ndok. Rogo adalah badan atau diri kita ini. Maka Ponorogo berarti bisa memahami, bisa mengerti, bisa menyaksikan diri kita ini secara utuh. Secara utuh dimaksud adalah mengerti yang di luar dan mengerti yang di dalam, hingga memahami apa yang di luar dan apa yang di dalam. Ngerti agal lan ngerti aluse, mengerti kasar dan mengerti halusnya pada diri ini. Sedulurku yang berbahagia, dengan demikian berarti untuk menjadi wong Ponorogo itu adalah mengerti terhadap diri kita secara jasmani maupun diri kita secara rohani. Dengan demikian, mengerti diri kita secara jasmani dan dengan mengerti apa itu rohani berarti mengerti apa kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedulurku sekalian, untuk penyaksian terhadap jasmani ini, kita mengerti tentang kegunaan dari jasmani itu sendiri. Misalnya kita melihat, kita bisa menyaksikan keberadaan raga kita secara utuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita tentunya mengerti, memahami akan fungsi dan kerja dari raga ini. Dan semuanya ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan. Kalau tangan ini dipakai untuk memegang dan bekerja, kaki untuk berjalan. Nah, karena kita dibekali oleh Tuhan yang membedakan diri kita
dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun hewan dan tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup, makhluk yang ada di dunia ini, yang juga mempunyai fisik, mempunyai jasmani, yang terdiri dari berbagai macam, yakni dari unsur apinya ada, unsur airnya ada, unsur tanahnya ada, sama. Namun yang membedakan adalah kita dibekali akal oleh Tuhan, akal yang digunakan untuk berpikir. Nah, kalau akal untuk penyaksian diri pribadi atau penyaksian diri dan raga ini, berarti itu adalah akal. Ya, belum mencapai tahap pikir. Jadi akal itu hanya mengerti melakukan piye, kudune piye, rasa dipertimbangkan. Karena pertimbangan kudune piye itu sudah pada fikir. Tetapi kalau pertimbangan akal ini masih tahapan untuk penyempurnaan diri, ben dianggep wong gede, ben dianggep wong sing duwe derajat, ben iso numpuk bondo. Ini masih tahap akal. Tetapi kalau sudah berpikir bahwasanya kita kaya dengan kekayaan, cukup bondo bandu, misalnya demikian, ini adalah untuk digunakan kebaikan, beramal kepada yang lain, membantu kepada yang lemah. Ini sudah masuk pada tataran pikir, gitu loh. Jadi kalau tangan ini hanya bisa digerakkan ngenang ini, tapi belum tahu digerakkan untuk kebaikan atau untuk kejelekan, butuh tinggi, nah. Tetapi kita harus bisa berpikir. Lah aku ini jiwit wong loro, berarti aku jiwit wong. Ini kita mulai berpikir di sini. Kalau hanya akal melihat kekayaan, ben iso numpuk bondo bandu, ben engko ben sugih, ben tilem derajat, ben duweni derajat, ben dipandang terhormat. Ini masih acuan dunia. Ini masih dalam keadaan akal. Fikir belum kita gunakan. Paham ya? Sampai di sini dulu. Tetapi mau tidak mau memang saat ini kita terjebak dalam akal. Bahwasanya kalau kita punya kekayaan, kita bisa bersenang-senang. Kita menjadi seorang yang pejabat, misalkan demikian, hanya supaya dipandang terhormat. Kita beramal sedekah, ben dianggap wong sugih, ben dikajeni liyane. Ini kadang-kadang kita masih terjebak terhadap hal ini. Tapi ini nanti adalah tahap awal, tahap pengenalan terhadap diri ini, tahap fikir ini bekerja, tahap akal ini bekerja untuk menuju akal fikir. Maka ini adalah yang harus diolah dengan pelan-pelan. Karena akal fikir sudah mampu mencapai tahapan-tahapan yang lebih atas daripada tahapan-tahapan yang hanya di dunia dan kulit saja. Nah, makna dari Ponorogo adalah bahwasanya kita mengerti siapa diri kita yang sebetulnya. Ngerti akalan, ngerti agalan, ngerti alusi, ngerti kasar dan ngerti halusnya, memahami diri kita adalah hanya hamba dari Tuhan, yang kita tidak bisa apa-apa tanpa ada pertolongannya. Nah, akhirnya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada beda pendapat atau saran dan kritik, saya mohon ditulis di kolom komentar. Akhirnya ono rino ono opo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.